Dalam orasinya, demonstran menilai keberadaan tambak udang modern di pesisir Getem sangat mengganggu warga Getem. Warga sudah lama menghirup bau tak sedap yang berasal dari aktivitas tambak modern tersebut. Tak cukup sampai di situ, akibat air laut yang berterbangan tertiup angin saat terhempas kincir tambak telah menyebabkan tanaman petani di Getem rusak. Bahkan keberadaan tambak modern tersebut juga berdampak terhadap ketersediaan air tawar untuk pengairan lahan pertanian. Sementara limbah tambak udang modern yang dibuang ke laut juga telah mencemari laut. Akibatnya hasil tangkapan nelayan sejak tambak udang modern berdiri semakin berkurang. Kembali kepada pemerintah itu hentikan segala bentuk aktivitas tambang di kemudian yang paling pokok adalah melakukan pengembalian fungsi lindung dari daerah pesisir Getem. Hasilnya itu disepakati ditandatangani dan akan ditindaklanjut oleh pemerintah Kabupaten Jember 1 minggu kemudian. Sementara Bupati Jember Hendy Siswanto menegaskan sudah menerima aspirasi dari mahasiswa dan juga warga. Ia berjanji akan segera menuntaskan masalah tambak-tambak liar. Teman-teman teman TMII dibantu TMII masyarakat Getem untuk menanyakan problem kondisi kebijakan tentang pengelolaan pesisir, pesisir KB yang memang existing mulai dari dulu saya masuk sudah ada pesisir itu sudah ada tambaknya, ya kan, kita semua tahu ya, dan itu semua ada izin atau tidak ada izin saya tidak tahu. Yang jelas pada saat itu kami sudah turun ke lapangan tahun 2021 dan sampai ternyata memang lahan-lahan itu sebenarnya ada yang memiliki, menurut data-data yang ada di BPN ada yang memiliki, akhirnya mereka tidak bisa untuk pindah lokasi dan ngurusi izin. Nah itu awalnya. Terus yang kedua, kami dengan kondisi seperti itu saya akan tertibkan dulu lahan seluruh pesisir, belum ada satupun yang ditertibkan. Kenapa? Kelambatan Pemkab dulu belum pernah menertibkan. Ditertibno baru saiki mas, baru saiki ditertibno. Yang kemarin-kemarin belum pernah ditertibkan. Jadi artinya kami menertibkan ini untuk masyarakat, bukan untuk investor, bukan untuk investor siapapun juga. Dan kalaupun ada investor bisa masuk itu harus berkolaborasi dengan masyarakat setempat sebanyak-banyaknya untuk masyarakat Getem. Setelah dilakukannya dialog di kantor Pemkab Jember, diperoleh beberapa kesepakatan, diantaranya Pemkab Jember akan melakukan sosialisasi kepada pemilik tambak liar selama 7 hari sebelum melakukan penertiban. Pemkab Jember juga akan melibatkan aparat penegak hukum dalam menertibkan tambak liar. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Kenaikan harga komoditas hortikultura khususnya cabai di Pasar Tanjung, Kabupaten Jember terjadi sejak beberapa hari terakhir seiring kian dekatnya datangnya bulan suci Ramadan. Kenaikan harga signifikan terjadi pada harga cabai rawit merah yang menyentuh harga Rp75.000 per kilogram, naik Rp15.000 dari harga sebelumnya yang menyentuh angka Rp60.000 per kilogram. Kenaikan serupa juga terjadi pada harga cabai rawit hijau dari Rp25.000 menjadi Rp30.000 per kilogram. Begitu pula dengan harga cabai merah besar dari Rp30.000 naik menjadi Rp36.000 per kilogram. Selain cabai, kenaikan harga juga terjadi pada harga bawang putih, yakni dari Rp25.000 menjadi Rp32.000 per kilogram. Sedangkan beberapa komoditas hortikultura lainnya masih belum ada kenaikan dan relatif stabil. Ada yang tetap, ada yang naik. Untuk Lombok saat ini 75 kilo, yang 75.000 yang shred ya. Kalau yang kecil biasa itu 30. Kalau Lombok besar itu agak naik sekarang 35, 36 per kilo. Lombok besar. Sebelumnya cuma 30. Dan kenaikan yang signifikan saat ini apa, Bu? Lombok yang paling ya Lombok shred itu. Itu mencapai berapa sih? Sampai 75, kemarin sempat 80. Oh, sempat 80. Sebelumnya, Bu? Sebelumnya cuma 60. Ini pengaruh apa sih, Bu, kenaikan ini? Mungkin pengaruh cabenya agak berkurang. Berkurang ya. Ya. Tapi cabenya bagus walaupun mahal tapi bagus. Ini kenaikan sudah berapa lama, Bu? Kalau yang 75 nih berapa hari ya? Berapa hari belum lama. Kenaikan harga sejumlah komoditas hortikultura di Pasar Tanjung menjelang bulan suci Ramadan ini tidak lepas dari menurunnya pasokan dari petani akibat banyak lahan pertanian yang rusak dampak dari cuaca buruk.
Dari Jember, Yudisa di Jember, 1 TV melaporkan. Ketika ditangkap dan dibawa ke Polsek Tanggul, 4 pelaku ini mengakui semua perbuatannya. Mereka adalah Sodik Huda, alamat Dusun Pucuan, RT 2 RW 5 Sidomulyo Semboro. Khairul Anwar, alamat Dusun Pucuan Sidomulyo RT 5 RW 2 Semboro. Jamroni, alamat RT 1 RW 8 Dusun Kerajaan Tanggul Wetan, dan Ahmad Romli, RT 1 RW 15 Desa Yosorati, Sumber Baru. Berawal di sekitar tahun 2018, pelaku meminjam sejumlah uang kepada korban yaitu Slamet Riyadi dengan jaminan perhiasan emas berupa gelang, kalung, cincin termasuk giwang. Namun setelah sekian lama berselang pelaku ditagih tidak merespon, akhirnya korban berniat menjual emas jaminan tersebut. Betapa kagetnya korban saat mengetahui perhiasan yang dibawa ke toko emas tersebut ternyata palsu. Dengan kejadian tersebut, korban menderita kerugian hampir 1 miliar dan melaporkan hal ini ke Polsek Tanggul. Korban itu awalnya adalah partner kerja dari saudara si Sodik. Untuk ancaman hukumannya dari kejahatan tersebut yaitu kurang lebih 4 tahun penjara. Untuk total kerugian sendiri? Untuk total kerugiannya sendiri, untuk si Slamet yaitu korbannya si anaknya ini 680, untuk ibunya kurang lebih 300-an lebih, atau kurang lebih kalau di total kurang lebihnya mungkin 1 M. Dari Tanggul, Sugito Jember, 1 TV melaporkan. Sempat mengalami kelangkaan beberapa pekan terakhir, kini stok minyak kita bersubsidi di pasaran Jember mulai stabil. Minyak kita paling banyak diburu oleh masyarakat karena harganya yang relatif murah di angka 14.000 per liternya. Pemerintah daerah Kabupaten Jember melalui Disperindak kini memastikan stok minyak kita aman. Tak hanya di momen Ramadan dan Idul Fitri saja, namun stok diklaim aman hingga akhir tahun 2023. Minyak kita juga menjadi salah satu bapokting yang cukup laris di pasaran dan menjadi salah satu di antara komoditi lain yang dijual di operasi pasar. Kadis Perindak Jember Bambang Saputro pun meyakinkan masyarakat agar tak perlu panik untuk kebutuhan akan minyak kita, karena kini stoknya sudah melimpah. Ini menjelang bulan Ramadan, Bapak Bupati Jember, pemerintah Kabupaten Jember, di samping operasi pasar yang telah dijalankan mulai awal tahun 2023 ini, nanti di bulan Ramadan insya Allah dari pemerintah Kabupaten Jember merencanakan kegiatan pasar murah. Pasar murah yang akan dilaksanakan di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Jember ini. Di dalam pasar murah ini kami menggandeng pelaku usaha yang lebih banyak lagi. Ada sekitar 50 pelaku usaha yang akan kami gandeng untuk menjual produk-produk komoditi bahan pokok, termasuk juga konveksi pakaian untuk dijual ke masyarakat yang tentunya dengan harga yang lebih murah di bawah harga pasar. Alhamdulillah para pelaku usaha yang sudah bergabung mendaftar di Pemkab Jember melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan sudah sekitar 40 sampai 50 pelaku usaha. Hal senada juga disampaikan oleh salah satu mitra Pemkab Jember dalam gelaran pasar murah PT Raja Wali Nusindo Jember, Keget Bahtiar, yang mengaku untuk stok minyak kita sudah aman dan bisa terdistribusikan hingga akhir tahun 2023. Kalau minyak kita memang kita ada kuota ya dari salah satu pabrikan kita ya, kurang lebih PT Malaysia dan sudah kurang lebih 3.000 karton lah. Ya, kalau yang dari Abika 1.200. Nah, ini memang tiap operasi pasar memang minimal kita bawa kurang lebih 50 karton. Dan yang masing-masing karton isinya 12. Selain operasi pasar dalam momen Ramadan, Pemkab Jember juga akan menggelar giat pasar murah dan bazar Ramadan. Dari Jember, Yudisa di Jember, 1 TV melaporkan. Kegiatan yang dilakukan di Aula Dinas TPHP ini dihadiri oleh berbagai organisasi petani, mulai dari kelompok tani, KTNA, dan paguyuban lainnya.
Kepala Dinas TPHP Imam Sudarmaji mengatakan bahwa sosialisasi ini sengaja digelar untuk memberikan bekal kepada para petani agar saat kemarau tiba tidak ada yang gagal panen karena kekurangan air. Imam Sudarmaji menjelaskan ada beberapa metode bisa mengantisipasi tanaman tetap kuat meskipun kekurangan air, mulai dari waktu tanam dan juga penggunaan pupuk organik. Hal itu merupakan salah satu cara agar kualitas tanaman tetap bagus dan bisa dipanen. Kita sosialisasi ini adalah kita menyikapi musim kemarau El Nino lemah, yang mana musim kemarau saat ini mungkin lebih panjang dari yang 3 tahun kemarin. Dan yang kedua adalah kita sosialisasi berkenaan dengan penggunaan pupuk organik. Dan nanti apa yang diberikan ke peserta untuk yang kemarau itu tadi? Yang kemarau kita mengharapkan pada peserta untuk antisipasi awal yaitu penanaman lebih cepat dan juga penggunaan sumur-sumur pantai yang di wilayah. Jadi untuk irigasinya nanti kan giliran sudah nanti akan kekurangan air. Nah ini biar antisipasi petani tanaman apa yang cocok kalau itu kekurangan air. Ya, Pak, prediksi Bapak itu akan panjang nggak kemarau ini? Sesuai dengan edaran dari Kementan kepada seluruh gubernur, antisipasi musim kekeringan dan El Nino lemah. Jadi di sana sudah dijelaskan untuk penggunaan varietas yang lebih genjang, umurnya pendek, penggunaan irigasi sesuai dengan kelompok tanamannya, terus varietas dan juga penggunaan pupuk ya, misalnya pupuk berimbang. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Masa angkutan lebaran PT Kereta Api Daerah Operasi 9 Jember menyediakan sebanyak 168.980 tempat duduk dengan 18 perjalanan kereta api jarak jauh maupun jarak dekat setiap harinya. Dari jumlah tempat duduk yang tersedia, sebanyak 46% tiket telah terjual ke calon penumpang dengan tujuan berbagai kota di Pulau Jawa. Namun untuk perjalanan kereta api H-2 atau tanggal 20 April yang merupakan waktu favorit perjalanan penumpang, sudah 100% terjual yang berasal dari 5 perjalanan kereta api. Kelima perjalanan tersebut diantaranya kereta api Ranggajati relasi Cirebon Jember, kereta api Wijaya Kusuma relasi Ketapang Cilacap, kereta api Sri Tanjung relasi Ketapang Lempuyangan, kereta api Tawangalun relasi Ketapang Malang, dan kereta api Probowangi relasi Ketapang Surabaya. Data yang kami terima sudah terjual 46% tempat tiket dari 168.980 tempat duduk yang kami sediakan selama 22 hari masa angkutan lebaran. Untuk tanggal favorit seperti di H-2 lebaran atau tanggal 20 April 2023 tiket sudah habis dan berada di angka 100% lebih. Sedangkan untuk arus balik di H+2, H2+1 sampai H2+3 tiket masih tersedia di kisaran 15%. Para calon penumpang sengaja melakukan pemesanan tiket lebih awal melalui online sebagai antisipasi habisnya tiket masa angkutan lebaran yang saat ini perjalanan kereta api lebih diminati para pemudik. Kalau untuk tiket lebaran sekarang sudah karena memang kebutuhan biasanya kan kalau mau mendekati lebaran kebetulan dari kereta api juga ini kan tiketnya sudah bisa dibeli dari lebih dari 1 bulan ya sudah bisa dibeli. Prosesnya seperti apa Mbak? Ribet atau gimana Mbak? Kalau pembelian sekarang karena memang di loket kan sudah tidak bisa pemesanan, misalnya lewat aplikasi KAI Akses itu malah lebih dipermudah karena kalau misalnya lewat aplikasi KAI Akses walaupun di rumah juga sudah bisa pesan sendiri, pembayarannya juga gampang jadi nggak ribet harus keluar rumah harus ngantri lagi udah nggak ribet. Mbak, kenapa harus membeli dari lebih lama Pak? Karena memang stoknya biasanya stok tiketnya kalau sudah mendekati hari raya sudah sedikit takut nggak kebagian jadinya belinya dari jauh-jauh hari. PT Kereta Api Daerah Operasi 9 Jember belum berencana melakukan penambahan rangkaian gerbong kereta api di masa angkutan lebaran. Namun jika lonjakan tinggi tidak menutup kemungkinan tidak hanya menambah rangkaian gerbong tetapi juga menambah jadwal perjalanan kereta api.
Dari Jember, Yudisadi, Jember 1 TV melaporkan. Meski sedang turun hujan, masyarakat di lingkungan Karanganyar, Desa Balung Lor, Kecamatan Balung ini tetap bersemangat untuk mengumpulkan aneka makanan atau ambeng alias berkat yang menjadi sedekah mereka. Ambeng tersebut dibawa ke surau atau langgar yang menjadi tempat kegiatan tahlil dan doa bersama dalam menyambut bulan puasa Ramadan. Warga setempat memang sangat guyup dan rukun dalam menjalankan tradisi tahunan ini, sehingga tak hanya kaum pria, para ibu dan anak-anak juga berkumpul untuk berdoa bersama. Mereka berharap diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan bulan suci Ramadan. Setelah tahlil dan doa bersama selesai dilakukan, kemudian ambeng atau berkat tersebut ditukar dengan milik jamaah lainnya untuk dikonsumsi bersama keluarga. Ini sebagai tradisi budaya Dusun Karanganyar sini, Desa Balung Lor. Gini, alhamdulillah masyarakat Desa Balung Lor, Dusun Karanganyar ini alhamdulillah kompak, sejati, terikatan erat persaudaraan, rela membawa tumpeng sendiri itu tukar menukar. Dari Balung, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Ya, menyatu dengan alam jadi satu pilihan healing paling optimal. Kalau sekarang sih nggak perlu jauh-jauh karena udah banyak kafe yang menawarkan konsep bernuansa alam. Salah satunya seperti yang saya datengin kali ini, Syako alias Syakira Cafe dan Resto Organik di Kecamatan Bangsal, Sari, Jember. Gimana ya uniknya? Daripada penasaran, yuk ikuti saya. Berbicara tentang kecantikan alam, memang tidak pernah bikin bosan. Keelokan yang memanjakan mata, sampai segarnya udara yang menyenangkan, membuat kita betah berlama-lama. Sekarang, untuk menikmati keindahan tersebut, Anda tak perlu berpergian jauh-jauh. Di Kabupaten Jember, ada sebuah kafe yang menawarkan konsep bernuansa alam. Ya, Syako Cafe dan Resto Organik di Dusun Tegalan, Desa Langkap, Kecamatan Bangsal, Sari, Jember ini salah satunya. Begitu memasuki area kafe, Anda akan dibuat terpukau dengan desain yang begitu menawan, seakan-akan sedang berkunjung ke sebuah tempat wisata. Kalau udah nemu yang hijau-hijau, rindang, dan spot ruang terbuka, udah dipastikan nih nuansa alamnya dapet banget. Apalagi tadi pertama saya masuk langsung disambut dengan fasilitas-fasilitas yang begitu lengkap. Ada musola yang rapi, terus juga ada gazebo-gazebo unik di atas kolam ikan koi untuk makan bersama keluarga ataupun teman. Dan di Syako Joglo ini juga difasilitasi gazebo yang cukup luas untuk kita bersantai. Apalagi di sini uniknya, jarang-jarang ada kalau misalkan di kafe-kafe lain, yaitu fasilitas kolam renang untuk anak-anak. Seru banget. Wah, gimana? Terasa berbeda ya dengan kafe-kafe pada umumnya? Dijamin Anda tidak akan kehabisan ide untuk beraktivitas ria di tempat ini. Rehat sejenak dari hiruk-pikuk kota dengan melipir ke tempat-tempat yang mendekatkan kita dengan alam, bisa jadi terapi yang baik loh untuk tubuh. Apalagi dengan banyaknya spot menarik dan cantik di setiap sudut Syako Cafe ini, membuat saya tak ingin melewatkan momen untuk diabadikan. Kalau udah capek keliling, main sambil foto-foto, saatnya kita santap kulineran. Katanya sih ada beberapa menu favorit yang jadi andalan di Syako Cafe ini. Mulai dari
olahan seafood sampai ayam dan lain sebagainya. Cuman yang jadi bedanya nih pemirsa, kalau di tagline Syaco ini adalah organik, jadi di setiap kulinernya akan diberi asupan probiotik yang kaya manfaat. Kayak gimana itu ya? Daripada penasaran, yuk ikuti terus. Nah, ini nih yang jadi keunikan dan keunggulan dari produk kuliner di Syaco Cafe, yaitu penggunaan probiotik atau bakteri hidup di semua bahan makanannya sebelum diolah. Manfaat dari cairan probiotik ini adalah untuk membersihkan residu kimia yang terdapat di setiap bahan makanan, mulai dari daging, ikan, bahkan sayuran dan buah-buahan. Tentu, proses ini akan membuat makanan yang kita santap akan menjadi lebih sehat. Saya datang yang kedua kali. Kali ini datang sama keluarga. Kesan pertama kali masuk seneng, cuman waktu itu siang, jadi kelihatan seger. Nah kalau sekarang bareng keluarga kelihatan lampu-lampunya. Kebetulan ini tadi dari arah Pasuruan, jadi mampir ke sini sambil bawa keluarga. Tapi yang jelas menyenangkan, apalagi untuk keluarga bareng, rileks Mbak. Semakin malam di Syaco Cafe ini biasanya tetap ramai pengunjung karena suasananya memang terasa lebih syahdu. Menikmati tempat yang bagus dan nyaman tentu tak lengkap tanpa adanya santapan yang menggugah selera ya. Alhamdulillah menyenangkan sekali, termasuk yang luas, tempatnya luas dan banyak tanamannya gitu ya. Kemudian terkait dengan menunya juga sesuai selera kami, ada ayam goreng, ada gurami ya. Cuman mungkin masukan saja, perlu banyak tambahan menu, mungkin sayur-sayur juga yang perlu ditambah sehingga lebih seger. Ya suasana seger juga makanya tambah seger seperti itu. Nah, sekarang saya mau ajak pemirsa untuk ngobrol langsung yuk dengan ownernya nih. Syaco itu konsepnya begini, awal kita berdiri Syaco, terus saya punya konsep itu ngopi. Jadi kita punya konsep bagaimana mengumpulkan anak-anak muda. Kalau orang selama ini berpikir kafe itu mesti sesuatu yang wah mahal, tempat orang nongkrong nggak jelas begitu kan? Kita nggak mau itu. Jadi kita punya konsep ngopi itu I-nya 7. Jadi bagaimana anak-anak muda, orang dewasa ya itu bisa kumpul di sini, nanti kita ngopi bareng. Ngo-nya itu ngobrol, P-nya itu perkara, I pertama itu iman, I kedua itu ilmu, I ketiga itu imun, I keempat itu infak, I kelima itu income, kemudian ikhwan fillah, insya Allah hari tenang. Sehingga nanti bagaimana kafe Syaco ini konsepnya sebenarnya akan menjadi kafe palu gada. Apa lu tanya gue ada. Kita mau bicara pertanian ada, kita bicara peternakan ada, iya kan? Wah itu mimpi besar kita di situ, target kita itu nanti di sana. Itu Syaco itu. Fasilitasnya apa saja di sini, Pak? Fasilitas yang ada di sini yang pertama kita berpikir konsep Syaco itu musola. Ya musola, awal kita musola. Karena apa? Saya selama ini melihat kalau saya ya alhamdulillah pernah keliling lah kemana-mana ya. Meskipun mau desa begini, ya insya Allah ujung timur ujung barat saya pernah jajah gitu kan. Jadi rata-rata itu namanya musola itu biasanya lempit. Begitu orang masuk, Pak mau sholat, mau di belakang sana. Betul. Sempit untuk 2 orang, 3 orang udah sempit. Kita enggak, musola di depan. Itu bisa sampai 4 saf, ya kan? Dan 30-40 orang bisa masuk asal papan. Itu pertama musola. Kemudian kita ada aula. Aula itu kapasitas untuk sekitar 150 orang. Kenapa kita sediakan aula? Memang target kita nanti ada pelatihan. Jadi Syaco ini sendiri sasaran antara sebenarnya. Karena kita nanti akan latihan anak muda untuk belajar marketing. Kita akan diskusi di sini mencari solusi hidup. Ya kita akan begitu. Kemudian ada kolam renang untuk anak-anak di belakang, ya kan? Kemudian untuk menghilangkan stres di belakang saya ini ada ikan koi. Untuk teman-teman yang misalkan mau bermalam, asal satu suami istri, ya kalau nggak suami istri jangan ke sini deh.
Ya, itu ada kita sebenarnya itu bukan ya kayak homestay atau saya katakan guest house. Sako itu Shakira Cafe Organik. Karena semua olahan yang ada di Sako itu mulai dari makanan, minuman itu semua kita pakai konsep bakteri probiotik. Jadi seperti nasi kita tetes pakai probiotik sehingga akan organik. Termasuk ayam dan sebagainya semua insya Allah akan organik. Jadi kuliner andalan kita itu kalau makanan itu ada gurami, asam manis, filet. Ya. Kemudian itu yang paling andalan. Ramadan itu kita punya menu spesial itu yang belum kita keluarkan, cuma akan kita keluarkan pada saat Ramadan. Yaitu menu tadarus Sako. Tadarus itu singkatan. Iya. Tanpa dan rawon sudah siap. Wah. Ini dia proses pembuatan masakan yang mau saya pesan kali ini. Udah nggak sabar ya. Apalagi disantap saat malam begini, makin tambah nikmat. Ini ayam drakor. Tenang saja pemirsa, untuk urusan varian menu dan harganya cukup terjangkau loh. Wah, kali ini di depan saya sudah terhidang 3 menu andalan dari Sako. Yang pertama, di depan saya ada chicken katsu dengan bumbu kari. Di sebelah sini ada gurami asam manis filet. Dan yang ini adalah ayam drakor. Ini bagi pemirsa yang suka nonton drakor pasti tidak asing dengan bentukan ayam seperti ini. Pertama saya mau cobain langsung chicken katsunya. Bumbu karinya bener-bener pekat, sedap, gurih, dan bener-bener nikmat, cocok dipadukan dengan ayam katsunya. Kali ini saya mau langsung coba ayam drakornya nih, waduh saya udah penasaran banget. Bumbu ala drakornya terasa pedas, namun bagi Anda yang kurang suka pedas, ini masih cocok bagi lidah Anda. Apalagi ditambah dengan taburan wijen, semakin menambah kegurihan dari ayam drakor kali ini. Menu kedua udah, saya langsung mau cobain satu menu paling andalan, yaitu gurami asam manis filet. Aduh. Bumbu asam manisnya benar-benar terasa segar di mulut, apalagi dengan tambahan sayuran bawang bombay, wortel, dan rempah-rempah yang dipadukan. Terlebih untuk daging guraminya terasa lembut, dan biasanya kalau gurami itu tercium dengan bau-bau tanah begitu, namun kali ini di Sako diolah benar-benar tepat dan terasa nikmat saat kita menyantapnya. Jadi selain makanan-makanan yang andalan di Sako, nggak lepas juga minumannya yang satu ini juga andalan, buko pandan. Saya mau langsung cobain. Makanannya enak-enak, tempatnya juga asik.
Syako benar-benar cocok untuk jadi pilihan rekomendasi Anda berkumpul bareng teman ataupun keluarga. Jadi bagi Anda yang berminat, langsung saja kunjungi Syako di Kecamatan Bangsa Lestari, Jember. Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan.